eh, melanjutkan apa yang sudah dipaparkan dengan sangat jelas oleh sahabat saya Pak Menteri KKP. Yang pertama, sesuai dengan tugas fungsi kami, Kementerian Sosial diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian KKP terkait program-program yang sifatnya program-program bansos. Jadi tadi di ratas pagi tadi dari Menteri Pertanian dan Menteri KKP menyampaikan ada kalau tidak salah sekitar 2,7 juta petani dan juga 1,1 juta nelayan yang menurut beliau perlu diintervensi, kurang lebih seperti itu. Nah, intervensinya tentunya bisa berupa dua kegiatan. Yang pertama, bansos, atau yang kedua adalah bisa di dalam bentuk skema pemulihan ekonomi. Karena di dalam paket stimulus yang sudah disiapkan pemerintah oleh Kementerian Keuangan, memang ada anggaran untuk program-program bansos dan ada anggaran untuk program-program pemulihan ekonomi. Mengenai program-program bansos sendiri, tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan agar sifatnya tunai, baik yang untuk nelayan maupun petani. Namun tentunya kami akan melakukan pemadanan data dengan DTKS kami, apakah dari 2,7 juta dan 1,17 juta petani dan nelayan tersebut sudah masuk ke dalam DTKS kami atau belum. Memang tadi ada info dari Kepala Bappenas bahwa sekitar saya lupa angkanya 80% belum masuk DTKS, yang nanti kami secara bertahap akan masukkan ke dalam DTKS. Sebagai informasi, di dalam DTKS kami per hari ini ada sekitar 10,825 juta kepala keluarga atau kepala rumah tangga yang lapangan pekerjaannya adalah pertanian dan perikanan. Jadi 10,825 juta kepala rumah tangga di dalam DTKS kami yang mata pencahariannya adalah sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Nah, tinggal nanti berikutnya kami akan melakukan cleansing dari 10,825 juta itu, berapa yang sudah terima program bansos reguler seperti PKH dan BPNT, berapa yang belum. Mungkin kami nanti akan mengusulkan juga tentunya dengan persetujuan Bapak Menteri Pertanian dan Bapak Menteri KKP, apabila dari 2,7 juta ini dan 1,1 juta ini layak untuk diberikan bansos, malah saya akan mengusulkan nanti Pak Menteri, kita berikan saja program bansos yang reguler. Ya, jadi dia ada COVID atau tidak ada COVID, dia dapat terus. Ya, yaitu PKH dan BPNT, bantuan pangan non tunai. Karena sebenarnya peraturan Menteri Sosial terkait kedua program ini juga sebenarnya sangat berkaitan dengan sektor pertanian dan sektor perikanan. Sebagai contoh, di dalam keputusan Menteri Sosial nomor berapa saya lupa tahun 2020, itu antara lain bahan makanan yang diperbolehkan dijual di e-warung itu adalah antara lain daging ikan. Nah, jadi saya kira ini kan bagus, artinya kami juga sudah berkomunikasi dengan Pak Menteri KKP bahwa silahkan kalau misalnya ada para nelayan atau koperasi nelayan atau apapun bentuknya yang ingin berpartisipasi dalam program ini, kami buka pintu, kita sediakan karpet merah lah, kurang lebih seperti itu. Tentunya nanti teknis pelaksanaan di lapangannya perlu dikoordinasikan lagi karena mencakup wilayah yang luas dan jumlah yang banyak. Nah, jadi prinsipnya Kementerian Sosial akan pertama melakukan cleansing data sekali lagi terkait
tadi yang 2,7 juta nelayan, petani dan 1,1 juta nelayan, apabila memang dari angka itu ada yang belum dapat program bansos, kalau saya malah mengusulkan kita berikan program bansos yang reguler. Jadi terus dia mau setelah COVID pun dia akan dapat bansos terus sampai nanti tentunya dia naik kelas menjadi keluarga yang sejahtera begitu. Yang lainnya saya kira kurang lebihnya seperti itu. Kami dengan Bapak Menteri Pertanian dan Bapak Menteri KKP nanti akan menindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan yang sifatnya teknis dengan tim kami. Prinsipnya kami dari Kementerian Sosial akan membackup kedua kementerian sahabat-sahabat kami ini tentunya sesuai dengan tugas fungsi kami sebagai penyelenggara program-program kesejahteraan sosial. Saya kira